Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Ardita dari lokal PGMI 2G. Baiklah, saya akan menjelaskan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial sekaligus manusia ekonomi. Makhluk sosial merupakan makhluk yang membutuhkan orang lain, yang artinya tidak dapat hidup sendirian. Makhluk ekonomi merupakan makhluk yang akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam kehidupannya senantiasa menginginkan kesejahteraan. Manusia menginginkan agar seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, manusia melakukan suatu kegiatan dalam bentuk usaha. Kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut sebagai kegiatan ekonomi. Apabila kebutuhan manusia dapat terpenuhi, maka dapat dikatakan kehidupannya telah mencapai kemakmuran. Oleh sebab itu, maksud dari kemakmuran yaitu di mana keadaan manusia sebagian besar kebutuhannya dapat terpenuhi. Namun perlu diketahui bahwa kemakmuran berbeda dengan kekayaan. Kemakmuran dapat diartikan sebagai sebagian besar kebutuhan manusia terpenuhi. Sementara kekayaan merujuk kepada jumlah harta yang dimiliki seseorang. Nah, di sini ada jenis-jenis usaha, yaitu usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat pada dasarnya dilakukan oleh perorangan dan kelompok. Misalnya kegiatan di bidang pertanian seperti perkebunan, ada yang dilakukan secara perorangan dan ada yang dilakukan secara berkelompok. Usaha yang dilakukan secara perorangan adalah usaha yang didirikan dengan modal sendiri. Jenis usaha yang dilakukan secara perorangan misalnya usaha tukang jahit, tukang cukur, catering, perkebunan sayur, dan pertanian sawah. Usaha manusia secara berkelompok yang dilakukan secara kelompok adalah usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Modal usaha yang dijalankan secara kelompok umumnya berasal dari hasil patungan pemilik usaha. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bisa bekerja kepada orang lain ataupun membuka lapangan kerja dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, ada juga macam-macam usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama itu berkebun, yang kedua berdagang, ketiga petani, nelayan, guru, dokter, pengrajin, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang dapat membutuhkan kebutuhan hidup kita. Nah, berikut adalah faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia, di antaranya yang pertama yaitu faktor kondisi alam. Faktor kondisi alam yang memang secara tidak langsung berkaitan erat dengan kebutuhan wajib yang harus dipenuhi. Karena pada hakikatnya seorang individu akan melakukan usaha demi memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kondisi alam di mana ia tinggal. Nah, yang kedua yaitu faktor penghasilan. Bukan hanya faktor penghasilan yang dimiliki seseorang juga akan juga mempengaruhi kebutuhannya masing-masing. Contoh, orang yang berpenghasilan pas-pasan akan mampu memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Orang yang berpenghasilan tinggi maka tingkat kebutuhannya pun semakin tinggi. Orang yang berpenghasilan tinggi akan mudah untuk memenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang ketiga yaitu faktor teknologi. Sering juga kita temukan di zaman sekarang, kebutuhan manusia itu bisa juga melalui teknologi seperti berdagang online seperti itu. Contohnya pada zaman sekarang setiap orang membutuhkan alat seperti laptop dan smartphone untuk memudahkan pekerjaan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.